Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2019 datang lalu menghilang. Hari itu sang pemilik kontrakan menemui ibu sambil berkata kepada ibu untuk segera memindahkan barang-barang dan keluar dari rumah tersebut. Pokoknya besok barang harus sudah dibawa keluar. Saya nggak mau tahu. Iya, Mbak, besok saya pindahkan semuanya. Minggu dini hari, ayahku segera memasukkan barang-barang ke dalam mobil untuk dipindahkan menuju rumah yang baru di kota Bogor, tepatnya di The Elite Bougainville. Tepat di jam 12 malam aku telah sampai di sana bersama ayahku dan salah seorang temannya yaitu Om Arifin. Aku memasangkan lampu di beberapa tempat, lalu memasukkan barang-barang ke dalam rumah, dan setelah letih semalaman aku pun tertidur pulas. Esoknya aku bangun dan mendapati mereka berdua telah pergi dari rumah, maka aku segera mandi dan bergegas kembali ke Jakarta Pusat untuk menemui ibuku di rumah kontrakan yang lama. Setibanya di sana aku mengajak ibuku untuk ikut bersamaku ke rumah namun ibuku menolak dengan alasan, "Ibu gak bisa nak, ibu lebih baik cari kontrakan daripada ikut dengan ayahmu yang tukang selingkuh itu." Lalu ia bertanya kepadaku, "Kamu gak apa-apa kan kalau ayah dan ibu cerai?" Maka aku segera menjawab, "Kalau itu sih terserah kalian berdua yang menjalani, karena itu pilihan kalian dan aku tidak selamanya hidup bersama kalian terus. Kelak suatu hari nanti aku akan memiliki kehidupanku sendiri, akan ada seseorang yang hadir dalam hidupku dan menemani kehidupku kelak." Maka seketika itu ibuku terdiam. Lalu ia menjawab, "Ibu akan ke sana besok Senin." Maka akhirnya aku segera kembali ke rumah yang baru, karena besok Senin aku harus berangkat untuk menghadapi ujian sekolah untuk kelulusanku tahun ini. Malamnya aku berdiam diri sendirian di dalam kamar belakang. Aku selalu dihantui rasa takut karena bagian belakang rumah masih terbuka, ditemani hembusan angin yang sangat lembut waktu itu. Aku memikirkan tentang sebuah hal, di mana aku harus mengambil sikap atas semua permasalahan yang ada di masa laluku ketika di rumah lama. Perlahan keheningan itu datang menghampiri jiwaku ini, seperti ada seseorang yang mengantarkan jalan pikiranku untuk ke sana. Berkali-berkali aku mencoba mencari jawaban kepada manusia, namun mereka tak bisa memberikan jalan keluar dari jiwa yang terbelenggu ini. Yang ada hanyalah menghina, mencela, dan menyindir yang membuat jiwa ini semakin terjatuh. Tepat di jam 12 malam perlahan semua kondisi yang ada di jiwa ini berubah. Diriku yang dahulu seperti orang bingung kini menjadi seseorang yang mampu menghadapi segala keadaan apapun. Meskipun aku tidak bisa menyelesaikan problem namun setidaknya aku tidak terjatuh ke lubang yang sama di masa laluku, karena keadaan itulah yang terkadang mendewasakan kita. Dan akhirnya di jam 12 malam aku pun tertidur pulas. Tidak terasa ternyata sudah 2 hari ini aku tidak makan dan tidak minum sama sekali. Orang tuaku memberikanku uang, namun aku tidak menggunakannya. Bahkan menjelang kejadian itu, perutku sama sekali tidak merasakan lapar. Semalaman aku melakukan sebuah meditasi olah batin, dan itu pun aku tidak menyadari bahwa aku melakukan semua itu. Semua berjalan secara natural dan tidak dibuat-buat, dan juga tidak dipaksakan. Maka aku pun merasakan sebuah kejanggalan dalam diriku, dan di esok hari ada kejadian ajaib yang terjadi dalam hidupku. Esoknya aku bangun jam 6 untuk siap-siap berangkat menghadapi ujian nasional untuk kelulusanku tahun ini. Aku menjawab semua soal itu secara asal-asalan dan aku juga merasa mengantuk sekali. Akhirnya tepat ketika jam 11 aku pun pulang ke rumah.
Aku sungguh tidak sabar menanti ibuku karena dia sudah berjanji bahwa dia akan ke sana di hari Senin ini. Tepat di jam 3 sore matahari pun mulai tertutup awan dan hampir terbenam, aku merasa seperti orang yang ketakutan sendirian di dalam rumah. Akhirnya aku pun segera menyalakan lampu kamar depan sekaligus ruang tengah, padahal sinar matahari ketika itu masih cerah. Lalu aku bergegas untuk keluar rumah, namun saat aku mengunci pintu, aku merasakan seperti ada sesuatu yang aku tinggalkan, entah itu apa. Namun aku tak menghiraukan perasaanku itu. Aku berjalan ke arah pos satpam, dan bertemu dengan salah seorang satpam di perumahan itu, namanya adalah Om Kirno. Ia mengajakku untuk berbicara. "Hei bro, kamu udah ngambil rumah di sini?" "Iya om," jawabku. Lalu aku berbincang-bincang dengannya selama 2,5 jam. Setelah larut matahari dan langit hampir gelap, aku pun disuruh untuk pulang ke rumah. Ibuku berjalan melewatiku namun dia sama sekali tidak memanggil. Lalu aku pulang dan berjalan ke arah rumah. Di pertengahan jalan aku melihat ibuku sedang di pertigaan jalan menuju rumahku itu. Akhirnya aku berjalan agak cepat dan di pertigaan jalan aku segera memanggil ibuku, "Bu." "Hei nak, kamu habis dari mana?" tanya ibuku. Lalu ku jawab, "Dari pos satpam bu." Setelah itu aku bersama ibuku pun masuk ke rumah. Gelombang 2 jam yang lalu. Tepat ketika aku mengunci pintu rumah, sebagian dari jiwa atau ruhku keluar dari ragaku dan menampakkan wujud seperti diriku sendiri. Ia masuk melalui pintu yang sudah aku kunci, namun ketika aku berbalik arah menghadap ke pertigaan jalan aku tidak membuka kembali pintu rumah. Seandainya saja aku membuka kunci pasti aku akan bingung atau bahkan ketakutan, dan bertanya kepada anak itu, "Kamu siapa?" Aku tahu segalanya tentang dia. Dia adalah seorang yang pemikirannya sangat dewasa. Ia berjalan ke kamar belakang, duduk di atas kardus yang kecil. Ia sangat gelisah sekali menunggu ibuku yang tak kunjung datang. Lalu ia pun berdiri dan berjalan ke ruang tengah, lalu ke kamar depan, lalu balik lagi ke kamar. Imajinasinya sangat tidak terbatas. Ia mampu merasakan kehadiran sang ibu tepat ketika menjelang maghrib. Ia pun kembali ke kamar dan dia melihat ibuku, menatapnya dengan tajam, lalu dengan sangat senang sekali ia berkata di dalam hati, "Oh, itu dia ibuku." Namun setelah itu ia menghilang entah kemana. Aku hanya bisa merasakan, memori dan ingatanku ini sangat terbatas. Sebagian video itu terekam dan aku teringat setelah ibuku menceritakan kejadian itu di 1 tahun berikutnya setelah kejadian itu. Setelah aku mengambil cuti di semester 3, ibuku pernah bercerita bahwa pertama kali ke rumah Bogor ia melihat sosok anak yang mirip seperti diriku yang di tahun 2020 ia berwajah putih, berpikiran dewasa, tinggi besar dan gemuk. Mukanya pun terlihat tampan, akan tetapi berbeda sekali dengan diriku di 2019 lalu. Yang masih hitam gelap, muka jelek, dan pada saat aku memanggil ibuku jiwaku berbanding terbalik dengan anak yang ada di dalam kamar itu. Ia seperti bingung, sedangkan sebaliknya diriku yang asli seperti anak kecil yang kembali lahir, jiwa yang masih suci. Mungkin jiwa di masa laluku telah keluar dan tidak mau lagi berada di tubuhku ini, lalu sementara itu ada ruh, jiwa yang lain yang masuk dan merubah semua keadaan jiwa dan kepribadianku. Maka ketika ibuku menceritakan semuanya, iaku segera bertanya kepadanya, apakah dia memandang ibu dengan mata yang sangat tajam. Maka seketika itu ia terdiam dan seperti orang kaget,
Mungkin dia bertanya-tanya di dalam hati, kok dia bisa tahu? Lalu aku berkata kepada ibuku, karena aku pernah merasakan menjadi dia.